Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, kita sedikit review untuk Wall Street. Jadi kemarin itu pasar tenaga kerja tetap solid menjaga The Fed pada jalur hawkish agresif. Bahkan muncul spekulasi puncak Fed Fund Rate di akhir tahun ini itu di level 5% atau kenaikan 100 basis di bulan Desember. Setelah sebelumnya pendapat pelaku pasar terpecah kenaikan antara 50 basis hingga 75 basis. Nasdaq melemah 180 poin seiring yield US Treasury 10 tahun mendekati all-time high 4,2%, menekan big cap tech stock Apple dan Alphabet masing-masing melemah lebih dari 4%. Data tenaga kerja menunjukkan initial jobless claim Amerika sepekan yang berakhir 29 Oktober tetap rendah atau di level 217.000 klaim, relatif sama dibandingkan dibandingkan pekan sebelumnya. Investor juga tertuju pada data tenaga kerja lainnya, yaitu non-farm payroll yang rilis Jumat ini. Oke, itu dari Wall Street. Untuk dari domestik, IHSG kemarin ditutup menguat 18 poin ke level 7.034, nilai transaksi hampir 12 triliun, most active stock 5 diantaranya Telkom, BBRI, BBCA, Bank Mandiri, dan Bumi Resources. Foreign transaction mencatatkan net sell senilai 366 miliar. Top sell 5 diantaranya Telkom, Bank Mandiri, Antam, Mika, dan HMSP. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi sentimen cukai hasil tembakau 10% dan modal inti bank itu menjelang rilis data GDP Indonesia. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada 2023 dan 2004 di tengah konsumsi rokok adalah konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Investor juga mencermati penegasan OJK, yaitu tidak adanya perpanjangan waktu untuk pemenuhan modal inti perbankan senilai 3 triliun rupiah, membuat opsi merger paksa, penurunan grade hingga likuidasi sukarela semakin mengerucut. Perhatian investor juga mulai tertuju pada rilis data GDP Indonesia Senin mendatang. Oke, di tengah sejumlah sentimen kami memproyeksikan IHSG hari ini bergerak bullish, technical rebound, tapi dengan limited upside. Company news yang pertama itu dari Austindo Nusantara Jaya, ANJT mencatatkan peningkatan produksi CPO sebesar 1,8% menjadi 204.220 MT pada kuartal ketiga 2022. Yang kedua dari Lipo Karawaci LPKR membukukan marketing sales senilai 3,5 triliun di 9 bulan pertama tahun ini. Oke, yang ketiga Sinarmas Agro Resources and Technology SMAR membukukan penjualan bersih senilai 57 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini atau tumbuh 41,3% secara tahunan. Makroekonomi tadi udah dibahas sekilas tentang kepastian pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau 10%. Sementara dari global itu sama kita tadi udah bahas sekilas, yaitu tentang pasar tenaga kerja Amerika ya yang tetap solid. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini hari Jumat, tanggal 4 November. Tadi kita udah bahas sekilas tentang nanti kita menantikan rilis data non-farm payroll sama unemployment rate, di mana data terakhir itu di level 3,5%. Oke, corporate calendar untuk hari ini itu RUPS, kode sahamnya SMGR dan RONI, sementara untuk dividen tidak ada hari ini. Kita masuk ke technical hari ini, IHSG diproyeksikan bullish, technical rebound, limited upside dengan supportnya di 7.000 sampai 6.980, sementara untuk resistennya 7.050, 7.100, 7.110 sampai 7.140, berikutnya di 7.300 sampai 7.400. Dan kalau mau lebih jauh lagi ya di 7450 sampai 7455. Sampilan kita yang pertama hari ini adalah Indosat, speculative buy dengan targetnya di 7.300 sampai 7.400, sementara stop lossnya di 6.625. Yang kedua itu dari Elang Mahkota Teknologi, itu buy on break, targetnya di 17.70 atau 18.80 sampai 1.900, stop lossnya di 15.90. Yang ketiga Bukalapak.com, buka rekomendasi buy dengan targetnya di 300 sampai 304 atau 3112 sampai 316. Stop lossnya di 266. Yang keempat Goto,
Spekulatif buy targetnya 220, 244, 250, stop lossnya di 179, dan yang terakhir Adikarya spekulatif buy dengan target 605, 635, berikutnya 690 sampai 700 atau 730, sementara untuk stop lossnya di 525. Oke, demikian untuk hari ini, terima kasih.